Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, nomor BP 2101082017. Saya dari kelas Teknik Komputer 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan ataupun pengerjaan daripada Red Hat System Administrasi 2, yaitu pada chapter 12. Kita mulai dari lab pertama. Di sini saya akan memenuhi kriteria ujian daripada administrasi sistem di mata kuliah administrasi sistem saya. Kita mulai dari lab pertama, yaitu dengan me-open konsol dari workstation. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, di sini saya membagi tampilannya menjadi dua. Nah, kemudian saya langsung saja login. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam terminal. Di sini kita mulai dari pengerjaan lab pertama. Nah, kita mulai dengan memulai lab. Lab start RHCSA stripcom preview 1. Com preview 1 lab start. Enter. Nah, kita tunggu saja sampai semuanya sukses. Kita mulai sampai labnya memulai starting lab ya. Nah, selanjutnya yaitu perintah pada workstation dengan menjalankan script break 1 atau break 1, yaitu sh tmp rhcsa script break 1 sh tmp rhcsa break 1. Enter. Nah, pada langkah selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuka server B. Kita balik lagi ke lab environment. Kita open konsol dari server B. Kita pindahkan saja pada Chrome pertama. Nah, ini tampilan daripada server B. Kemudian kita lanjut untuk menekan tombol Ctrl Alt kemudian Del. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tekan E. Nah, dia akan masuk tampilan pada Linux ya. Di sini dia perintah di sini kita disuruh untuk menambahkan sistem unit emergency target setelah Linux. Untuk mempermudah pekerjaan, kita copy saja. Nah, kita copy di setelah Linux. Nah, kita copy, kita paste. Nah, jika sudah, kita enter. Kemudian, wait, bukan enter ya. Selanjutnya itu Ctrl X. Nah, kita tunggu saja sampai dia loading, sampai dia muncul ke tampilan ini. Memasukkan ini ya, ini dia ada yang jalan, ini tidak apa-apa, kita tunggu. Memasukkan password, kita enter saja. Nah, kita masukkan passwordnya Red Hat. Kemudian kita masukkan lagi ini, perintah selanjutnya kita copy saja agar dapat mempermudah pekerjaan. Copy, enter. Kemudian itu biarkan saja dia berjalan. Kalau kita ingin menambahkan ininya, kita enter saja. Kita enter, kemudian kita paste. Enter lagi. Sudah sesuai, kita copy.
kita enter film wait. Nah, kemudian dia masuk ke dalam sini, kita tekan I, kemudian kita tambahkan pagar. No. Dia di paling bawah, pagar. Kemudian kita save, escape, titik 2, kemudian WQ. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nih, perintah sistem. Update sistem. Di sini update sistem. Kita paste. Reload. Nah, kemudian copy. Paste mona. Kemudian sistem reboot. Dari sistem reboot tadi itu kita tunggu sampai dia komplit ya. Enter paste. Sistem reboot. S. Nah, sini kita balik lagi ke dalam workstation. Kita masukkan perintah shtmprcs_abrik 2. Nah, kita tunggu dia sampai meloading ke dalam bagian server B ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti dia akan muncul sendiri di sini. Kita tunggu saja. Nah, dia akan muncul lagi. Kita masukkan perintah yang kedua. Nih, perintah ssh student at server B. Kita login dulu ke server B. Dan dia akan menginputkannya ataupun memasukkan datanya ke dalam konsol server B-nya. Ya. Kita tunggu. Nah, selanjutnya ini masih belum tampil, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah login ya. Sudah login menjadi server B. Selanjutnya itu kita masuk ke perintah kedua, yaitu mendetermine default target. Nah, graphical target sudah. Kemudian kita switch to the multi-user target. Nah, di sini diminta memasukkan password. Kita masukkan passwordnya student. Kemudian, ini saya mengcopy paste supaya mempermudah pekerjaan ya. Kemudian ini ada set. Kita set multi-user target tadi menjadi default target. Nah, sudah kita remove, kemudian di create ya. Kemudian kita masukkan ini solution reboot. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita mau open SSH session. Nah, kita tunggu lagi nih dari console server B-nya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Lanjut. Ke default. Nah, ini dia. Sistem tampil multi user target. Kemudian ini kita copy supaya mempersingkat waktu. Ini kita download backup script dari ini ya, dari HTTP ini. Kita backup, terus masuk ke chmod. Kemudian kita open cron tab file. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan ini nih. Untuk mengedit filenya dengan memasukkan daripada ini
teks yang ada di sini. Untuk masukkannya kita tekan I. Nah, di sini baru kita bisa tulis ataupun mempastekannya, kita paste saja. Kemudian jangan lupa disimpan dengan cara tekan ESC, kemudian titik 2, WQ, kemudian enter. Nah, selanjutnya lanjut ke nih, comment tulis. To schedule. Nah, nanti dia akan tampil nih teks yang kita simpan tadi di dalam terminal Windows. Kemudian kita lanjut ke ini, sudo. Pintu selanjutnya, kemudian masukkan passwordnya student. Nah, sudah connection. Nah, ini sudah siap ya. Terakhir kita lihat grade-nya apakah berhasil. Kalau ada file berarti belum berhasil. Kalau misalnya udah sukses semuanya, kita berarti tandanya udah berhasil. Lab grade, ini grade-nya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini overall lab grade-nya sudah pas, sudah sukses semuanya. Kemudian kita finish lab-nya. Bismillah. Nah, di sini sudah selesai semuanya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian lab yang kedua. Langsung saja kita mulai. Lab startnya yang kedua. Kita mulai labnya. Ntar kemudian kita tunggu. Nah, ini ada specification-nya. Lanjut saja kita langkah ke berikutnya. Ini yang pertama, dia menyuruh kita untuk login. Login ke SSH student server B. Kemudian masukkan passwordnya student. Kemudian ini kita create partisi ya. Kita kopikan saja. No. Kita copy. Kemudian paste. Nah, ini copy lagi. Ini masih yang di atas. Buat primary. Ntar kemudian copy lagi ini. Copy. Kemudian di sini katanya declare the div block device as physical volume. Nah, muncul nih physical volume-nya, creating a device filenya, kemudian create extra storage. Ini selanjutnya create logical volume. Kemudian ini langkah selanjutnya create the user from directory. Kemudian format.
Memformat partisi di sini katanya. Enter. Nah, di sini tampil nih ada metadata, ada data, ada naming log, kemudian real time. Kemudian masuk ke longkol ini. File entry. Enter. Nah, kita masukkan saja nih kode yang di atas. Kita masuk ke copy dulu. Wait. Salah. Copy. Nah, di sini kan dia disuruh masukkan datanya ya. Kode yang tampil nih di kode kita ini di terminal ini. Nah, ini kita copy saja biar nggak salah-salah. Kemudian paste, kemudian biar nggak salah kita ketik sendiri aja ya. User homes xvs user homes xvs defaults. Di sini juga butuh ketelitian ya untuk mengetiknya. Jadi jangan sampai salah-salah ketik. Nah, sudah enter. Dia mau masuk perintah selanjutnya. Paste bismillah. Nah, berarti nggak ada yang error ya, berarti itu berhasil. Kemudian lanjut lagi create the local share. Nah, lanjut ke sini, masukkan lab server auto. Ntar, kemudian ini, kemudian paste lagi. Nah, berarti ini nggak ada yang error ya guys. Ini berarti berhasil kalau kayak gini. Kita lanjut lagi nih. Create 512 partisi. Nah, biar lanjut copy. Coba kita iniin lagi. Nah, nih. Kita kemudian lanjut create the switch page. Setting up. Sudah, kemudian masuk lagi ini, masukkan kode dari terminal yang kita punya. Wait. Hmm. Nah, yang ini kita copy lagi. Kemudian kita pastikan.
Oke, kemudian lanjut ketik swap defaults no tip etc step etc step default swap defaults no bintang filter device step. Oke, enter. Kemudian lanjut ke ini, ke perintah selanjutnya, swap poll A. Nah, berarti berhasil ya guys. Nah, ini kita lanjut lagi ke sini. Prediction, oke. Nggak ada yang error. Lanjut lagi. Oke. Nah, di sini angka berikutnya itu on server configure direction for 30 menit. Wah, di sini kita bisa menggunakan Vim ataupun Nano. Nah, di sini saya menggunakan eh yang Nano ya. Nih, sebelum kita menambahkan create ini dari teks ini, kita tambahkan dulu depannya itu Nano, kemudian kita pastikan yang ini etc time files yang volatile. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, kita masukkan nih yang teks ini ke dalam sini. Kalau pakai Vim untuk menulisnya itu harus kita masuk ke dalam insert dulu. Kalau di sini langsung kita ketik juga bisa. Nah, kalau sudah kita simpan. Kalau di Nano, menyimpannya itu dengan cara Ctrl X. Kemudian kita pilih yes ataupun y, kemudian enter. Nah, sudah. Selanjutnya ini use nih, use comment. Gunakan komen ini kita copy, enter. Kemudian exit, enter. Kemudian sudah exit. Nah, kita ini di sini dia masih berada di dalam student server B ya. Kita exit lagi sampai dia ketemu ke workstation. Nah, ini kita lihat lab grade-nya. Bismillah. Oke, overall lab grade-nya pass. Berarti berhasil ya guys. Kemudian kita finish. Nah, ini dia sudah berhasil. Oke. Oke, lanjut. Kita mulai ke lab yang ketiga. Langsung saja kita mulai. Kemudian kita tunggu.
Ini ada specification-nya juga. Kalian juga bisa baca. Nanti kita, ini udah selesai, kita lanjut saja ke perintah berikutnya, yaitu login ke server B ya. Nah, ini dia. Udah login. Kemudian lanjut use the SSH keygen. Nah, di sini katanya enter the file in which the save key, enter. Kemudian enter passphrase kita enter saja lagi. Kemudian ada enter same passphrase gain lagi. Nah, sudah, selanjutnya kita lanjut. Nih, kita copy SSH copy ID student daripada server A. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini dia ada pertanyaan, are you sure want to continue connecting? Nah, kita pilih yes. Nah, passwordnya itu di sini ada ya. Sini katanya passwordnya student. Kita isi student. Oke. Selanjutnya verification, copy. Masuk lagi ke dalam server A. Kemudian copy lagi. Nah, selanjutnya edit. Nah, di sini kita nanti akan dimunculkan ke dalam shell Linux ya. Nanti di sini kita disuruh editnya sesuai nih, pagar nih. Nah, ntar kemudian, jadi dia diminta passwordnya itu student. Kita masukkan saja student. Nah, ini untuk bisa mengetik di sini kita tekan I ataupun insert agar kita bisa mengeditnya di dalam ini ya. Nah, di sini dia nih. Nah, ada SL Linux. Kita kasih aja pagar. Kemudian di bawahnya kita kopikan saja biar nggak salah. Paste. Oke, sudah sesuai perintah. Kemudian kita simpan, escape, terus ×2 WQ. Enter. Nah, selanjutnya reboot the system. Baik. Nah, connection to server closed by remote host. Sudah, kemudian kita lanjut lagi ke ini nih, review. The local home does not exist. Oke, kemudian di server B kita switch ke router user. Masukkan passwordnya student. Kemudian kita masukkan ini install package. Install auto fsvs. Nah, ntar or no. Kita tunggu sampai dia komplit. Nah, sudah sampai komplit. Kemudian sama seperti tadi, di sini bisa menggunakan Vim ataupun Nano. Nah, saya menggunakan Nano, menggunakan perintah Nano. Nano, kemudian kita pastikan filenya. Kemudian kita enter. Kemudian kita copy. Kita copy ini. Pastikan saja. Jangan lupa untuk save di Nano itu dengan klik Ctrl X, kemudian pilih Y, kemudian enter. Selanjutnya, nih ada perintah determine the protection 5 users home directory. Nah, ini ada lagi kita disuruh create nih.
di perintah ini. Saya menggunakan nano. Ntar, kemudian copy, paste, Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Selanjutnya sistem nih, restart auto VS service. Kemudian verify that the auto service with the same permission di server A. Nah, di sini kita ada disuruh untuk open a new terminal window. Nah, cara open new terminal window itu dari sini nih. Dari terminal ini kita klik kanan terus new windows. Wait. Nah, nih. Kemudian open a new terminal login to server A. Kita login dulu. Login tuh pakai SSH student server A, kemudian switch the production 5 user. Passwordnya itu Red Hat. Ya, ada di sini Red Hat. Kemudian kita masuk lagi nih ke SSH. Generate SSH key pair. Wait. Enter file. Oke. Enter passphrase. Oke, enter same passphrase again. Enter. Nah, selanjutnya nih transfer the public key of the SSH key. Are you sure want to continue? Yes. Nih, kita disuruh masukkan passwordnya nih. Ada Red Hat. Red Hat. Oke. Nah, ini kita masukkan lagi use SSH public key. Best. Kalau untuk kopi ini tanda yang baris kurung terbalik ini artinya itu pembatas dari yang atas ke bawah ya. Jadi dia nggak perlu diikutkan. Nah, kita copy satu-satu. Oke, enter. Kemudian wait. Nah, jangan lupa ya diperhatikan ini dia di sini di bagian production server R, kemudian yang nomor 6 ini on terminal server B. Nah, kita masuk lagi ke terminal server B ini. Nah, disinilah kita masukkan yang ini. Perintah nih, shell Linux boolean to true. Oke, enter. Nah, kemudian masuk lagi nih ke terminal production server A. Nih, masukin ini lagi. Paste. Kemudian copy. Paste. Server B. Oke, ntar. Selanjutnya kita balik lagi ke root server B. Kita copy ini. Copy, paste. Nah, sukses. Berhasil. Kita reload the change in the firewall. Setting, reload, oke. Nah, sukses.
Kemudian ini kita restart. Oke, kemudian nih copy first httpd service. Nah, di sini pasti bingung kan ya? Nah, di sini tuh kita cukup klik Q aja di keyboard, maka dia akan muncul lagi. Nah, kemudian lanjut, copy, paste. No, wait, salah. Nah, udah 100%, kita tunggu lagi nih. Nah, sudah. Kemudian nih, kita copy, kita paste. Copy lagi, restart. Ini untuk restart HTTPD-nya. Kemudian add the port untuk meng-add-kan port yang tadi. Kemudian success, kemudian firewall. Nah, sukses, kemudian exit lagi, kemudian kita cek ya apakah berhasil. Ya, berhasil. Kita finishkan lagi. Oke, sudah selesai semuanya. Akhir selanjutnya kita masuk ke lab yang keempat. Langsung saja kita mulai. Nah, sudah mulai, sudah sukses. Kemudian kita login ke login ke server B. Nanti SSH student at server B. Oke. Kemudian install the container tools meta package. Nah, passwordnya ini student. Kemudian nih, yes or no. Yes, Y. Kita tunggu sampai komplit. Tunggu ya, guys. Nah, kemudian masuk dalam nih, create the pod ng user.
Itu tadi usernya, add usernya, kemudian kita add passwordnya. Nih sudo password. Nah, di sini new passwordnya red hat. Nah, kita ulang lagi password barunya red hat. Kemudian kita exit, balik lagi user session, kemudian masuk ke server B, SSL portnya yang port MGRS server B, kemudian create container. Nah, ini nggak ada yang error ya guys. Kemudian kita login ke registrasinya. Nah, di sini kita menggunakan username-nya itu admin, kemudian passwordnya redhat 321. Oke. Nah, login sukses. Kemudian kita copy ini. Nah, ada yang error. Lanjut. Wait, salah. Kan ini. Nah, ini total. Tampil totalnya. Kemudian create nih. Directory database storage. Coba. Oke. Gak ada yang salah ataupun error. Oke. Nah, ini keluar total terus waktu database-nya. Dan kita kopikan ini. Copy. Spasi, kita copy lagi. Karena dia nggak boleh bersama. Ini tandanya sebagai pembatas saja ya guys. Salah. Sini. Subnet. Paste. Protection. Oke. Tampilan outputnya production. Paste Podmet Network Inspect Production. P-nya kurang. Kemudian enter. Oke. Tampil ya sesuai ini. Kemudian ini kita copy untuk search all this. Oh, kita search mencari tampilan yang versi yang lamanya dengan tag number. Oke, enter. Oke, berhasil. Outputnya keluar. Kemudian, nah ini dia kan ada banyak ya. Mungkin kalau untuk ketik manual pun mungkin ada nanti ada yang salah atau apa. Kemudian kalau copy langsung ke sini, dia mungkin nggak bakalan teratur. Jadi saya udah mengkopinya Kian dari Notepad. Nah, di sini sudah saya copy di Notepad supaya dia teratur ya. Nah, ini dia. Kita copy aja. Nah, langsung kita pastein aja. Kita tunggu sampai semuanya tampil.
Oke, sudah. Kita enter. Kita tunggu ya. Sampai semuanya done, selesai. Nah, kita copy lagi di Podman. Paste. C. Selanjutnya, copy. Nah, kita copy lagi ini create custom unit file. Udah, kita copy lagi. Oke, kemudian kita stop db 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 kontainernya tadi ya. Podman stop. Podman stop. Nah, keluar tampilannya sama. Kemudian podman ps min a. Nah, di sini dia keluar container ID image-nya. Kemudian kita reload the user's system service to use the new service unit. Nah, kemudian kita start dan enable. Kita start enable. Enter. No. Nah, kita mulai. Enter. Kemudian copy. Kita paste. Nah, di sini sudah tampil. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita klik Q untuk menampilkan routernya kembali. Kemudian lanjut kepada Podman. Podman. Nah, di sini kita use the login enable linger command to configure. Wait. Copy. Nah, selanjutnya ini kita copy lagi scriptnya. Kita copy db-nya. Kita copy. Enter. Kemudian ini Podman. Copy, paste, min urut, copy, paste, enter. Oke. Kemudian kita copy. Ini kita create client image with the container file di dalam directory. Enter. Kita tunggu sampai semuanya done ataupun selesai. Kita tunggu. Nah, oke. Dah, kita copy. Selanjutnya ini copy. Kita copy untuk memasukkan maps apa nih? Maps port 88. Copy. Paste.
Network. Why? Hmm, copy, paste. Nah, admin. Oke, sudah tampil. Kemudian kita verifikasi kontainer responnya untuk request. Oke, terakhir kita exit untuk close ataupun keluar daripada server B. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat lab grade-nya. Copy, paste. Kita lihat apakah sukses. Nah, sini sudah berhasil semuanya. Kemudian kita finish. Kita finish kan labnya. Bentar. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah sukses. Nah, baiklah. Sekian dari saya Putri Wahyuni. Eh, inilah video saya dalam mengerjakan chapter 12 dari lab 1, 2, dan 3, kemudian juga 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.